Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Thumma alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bi fadlihi taqsal ghayati 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanaka ya rabbana la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im 'ala al-mab'uthi rahmatan lil 'alamin. Nabiyyina wa qudwatina wa uswatina Muhammadin ibn Abdillah. Salawatu rabbina wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwatil ahibba, Bapak Ibu yang saya muliakan, dan teman-teman jomblo yang Masya Allah, saya sangat berbahagia dengan memandang wajah antum, karena judul ini memang saya spesialkan untuk antum. Ya. Sebelum itu saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebimbangan seorang jomblo. Kenapa judul ini harus ada, Ustadz? Harus. Karena jomblo juga manusia. Kenapa judul ini harus diangkat, Ustadz? Harus. Karena jomblo juga punya hati. Kenapa jomblo? Harus menjadi konsentrasi kita, para ustadz. Gak boleh kita cueki, gak boleh. Gak boleh kita acuh tak acuh, gak boleh. Iya. Bahkan para jomblo harus menjadi prioritas utama kita. Ustadz punya dalilnya, saya punya dalilnya. Quran ada, hadis ada. Aqwal ulama ada. Ustadz sudah sampaikan, sudah. Ustadz sudah dakwakan, sudah. Bahkan saya bully. Tapi subhanallah, lagi-lagi fakta membuktikan bahwa ternyata masih banyak hati jomblo yang keras. Entah bagaimana lagi saya harus menyampaikan. Dengan lemah lembut saya sudah. Dengan ketegasan saya sudah. Dengan ayat-ayat saya sudah. Dengan bantu langsung saya sudah. Dengan berbagai cara saya sudah. Bahkan Masamba pun saya tempuh. Surabaya pun saya datangi. Balikpapan pun saya datangi. Hanya untuk mendatangi mereka-mereka yang mengatakan dirinya Jovisa. Anda tahu Jovisa? Jomblo fisabilillah. Setahu saya yang ada itu mujahid fisabilillah. Lalu mereka menghibur hati mereka. Karena tidak ada yang menghibur, mereka menghibur diri mereka sendiri. Mereka mencoba untuk menghilangkan kegundahan, karena tidak ada yang menghilangkan dan membantu mereka menghilangkan itu. Mereka mencoba menyayangi hati mereka sendiri, karena tidak ada yang membantu menyayanginya. Mereka merasa selalu ada orang di sampingnya. Padahal kalau tidur, ke kanan tidak ada siapa-siapa, ke kiri cuma tembok. Selalu mencari dan selalu merasa ramai. Asal kita ngumpul, makan gak makan, yang penting ramai, bohong. Jomblo-jomblo suka ngumpul, saudara sekalian. Fakta membuktikan para jomblo lebih suka di luar rumah daripada di dalam rumah. Kenapa? Karena dalam rumah gak ada siapa-siapa. Tidak ada teman untuk curhat. Susah. Tidak ada teman untuk membanggakan hasil kerja hari ini. Tidak ada yang mencium tangan. Mohon maaf ya, mohon maaf. Jadi karena judulnya jomblo, mohon maaf sekali, mohon maaf. Bapak-bapak yang sudah menikah, mohon maaf ya. Ibu-ibu yang sudah menikah salah sendiri kenapa datang? Iya. Sudah jelas-jelas judulnya jomblo, iya. Jadi Anda harus terima, ini memang hak mereka, iya. Jatah mereka, khusus. Hari ini khusus kita membahas jomblo, hak mereka. Tidak ada yang mencium tangan. Anda tahu, ikhwas sekalian, sepulang dakwah, iya, atau sepulang kerja,
seorang suami yang kemudian pulang, kemudian dibukakan pintu oleh sang istri, lalu kemudian ada anak yang menyambut, istri mengambil tas suami, lalu mencium tangannya. Demi Allah, rasa capek seketika ketika itu hilang. Tanyakan pada mereka yang sudah merasakan nikmatnya memiliki sang pasangan yang halal. Tanyakan pada mereka bagaimana rasanya disambut oleh seseorang yang sudah dihalalkan oleh Allah. Tanyakan pada mereka bagaimana nikmatnya ketika Anda hidup meski di gubuk derita. Ya, saya pinjam istilahnya salah seorang jomblo yang mau menikah, nggak jadi-jadi menikahnya. Katanya, Ustaz, saya punya sebuah rumah, saya namakan GD. Apa itu GD? Gubuk derita. Disinilah nanti saya akan begini. Disinilah nanti Ustaz, saya akan menempatinya bersama istri saya dan anak-anak saya. Di rumah inilah nanti Ustaz, saya akan membangun keluarga sakinah warahmah. Apa saya katakan ikhwas sekalian? Jual rumahmu, cari dulu pasanganmu. Terlalu banyak mimpinya. Bahkan ikhwah yang mau menikah kemarin saya katakan apa? Jual itu MX-mu, kasih jadi uang panai. Allah jadikan nanti pengganti yang lebih baik. Tidak mesti naik MX ikhwas sekalian. Naik motor yang murahan pun asal ada yang temani, tidak mubazir. Ya. Beneran. Beli bensin itu ikhlas rasanya. Ya. Ngeluarin duit sekian liter itu ikhlas. Kenapa ikhwas sekalian? Dipakainya berdua. Coba antum. Ya. Beli bensin Pertamax lagi. Sudah motornya motor paling mewah. Perjalanan taklim jauh, pulangnya jauh, taklimnya lama, kemalaman, belum kehujanan, gigil sendiri, kepanasan sendiri. Sampai kapan? Gak malu sama teman-teman yang ya Allah, di usia mudanya mereka sudah berani memutuskan untuk menikah. Saya tidak menyalahkan Anda. Justru hari ini saya mengangkat tema ini untuk membantu Anda para jomblo. Saya ingin tahu nih, sebenarnya masalah pribadi jomblo itu apa sih? Kenapa setiap kali saya memandang matanya seduh, letih, lesu, ngantuk? Itu aja tuh jomblo. Apakah Anda tidak pernah melihat sesuatu itu dari sifat optimismenya? Apa yang Anda takuti ikhwas sekalian? Apakah Anda tidak tahu bahwa saat ini kegelisahanmu diketahui di langit sana? Apakah Anda tidak sadar kegundahanmu saat ini diketahui di langit sana? Bahkan di atas 7 langit yang bertingkat-tingkat. Apakah engkau tidak mengetahui bahwa yang di atas langit yang sedang bersemayam di atas arsy-Nya, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah yang Maha Pengasih yang sedang bersemayam di atas arsy-Nya sedang mengetahui kegelisahanmu, sedang mengetahui kegundahanmu. Apakah antum tidak tahu bahwasanya kegundahanmu, kegelisahanmu dan kebutuhanmu tentang menikah diketahui di langit sana? Apakah Anda tidak mengetahui itu ikhwas sekalian? Bukankah Allah mengatakan walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu. Walaqad khalaqnal insan. Allah mengatakan dalam surah Qaf, walaqad khalaqnal insan, dan sungguh kami telah menciptakan manusia. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan kami lebih mengetahui dari mereka apa yang menjadi kegelisahan mereka, apa yang menjadi kegundahan di dalam isi hati mereka. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan kami lebih mengetahui apa yang menjadi masalah-masalah di dalam hati-hati mereka. Isi hatimu saudara sekalian sudah diketahui di atas langit sana. Percaya tidak percaya, Allah mengetahui, bahkan lebih mengetahui dari dirimu. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Ini firman Allah dalam surah Qaf. Lalu Allah mengatakan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid.
إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Ayat yang indah yang Allah sampaikan kepada kalian bahwa kegelisahanmu, kesulitanmu mencari pasangan hidup, bahkan ikhwas kalian, telah diketahui di langit sana. Kamu tahu atau tidak? Kamu sadar atau tidak? Belum sempat engkau berdoa, Allah sudah tahu permintaanmu. Belum sempat engkau memohon, Allah sudah tahu kegelisahanmu. Bahkan Allah mengatakan, wa nahnu aqrabu ilaihi. Lanjutan ayatnya, wa laqad khalaqnal insana, dan kami sungguh yang menciptakan manusia. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, dan kami lebih mengetahui apa yang menjadi permasalahan hatinya, kegelisahan hatinya, kegundahan hatinya. Wa nahnu, dan kami, kata Allah, aqrabu ilaihi, kami lebih dekat dari mereka, kami lebih mengetahui. Aqrabu ilaihi min hablil warid. Subhanallah. Al-hablul warid. Antum tahu apa artinya al-hablul warid dalam surah Qaf? Al-hablul warid, urat nadi. Kata Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi, dan kami lebih dekat dari jiwa-jiwa mereka. Kalian, kita semua, Allah lebih dekat dari kita semua min hablil warid, daripada kedekatan urat nadi kita kepada kita. Sedangkan antum tahu ikhwas kalian, urat nadi adalah sesuatu yang paling dekat dengan seorang manusia. Kapan berhenti nadinya berdetak, maka berhenti hidupnya. Dan Allah katakan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, sedangkan kami lebih dekat daripada mereka, bahkan lebih dekat daripada urat nadi mereka. Apa yang membuatmu takut? Sedangkan Allah di atas langit sana mengetahui isi hatimu dan menunggu rintihan setiap tetesan air matamu, dan menunggu setiap usaha untuk kemudian engkau perjuangkan di jalan Allah, mengikuti sunnah-sunnah Rasulmu. Dan ketahuilah, salah satu sunnah Rasulmu an-nikah, menikah. Wal inkah, dan menikahkan. Menikah dan menikahkan. Ingat, permasalahan para jomblo bukan hanya karena mereka tidak mau menikah. Saya yakin 100%, jika saya bertanya saat ini juga, sekarang, detik ini juga, kepada para jomblo yang hadir, apakah Anda mau menikah? Demi Allah, tidak ada yang akan menjawab tidak. Semua akan menjawab mau. Karena ternyata ikhwas kalian, mewakili para jomblo, saya katakan, mereka mau menikah. Permasalahan mereka ada pada yang mau menikahkan atau tidak. Makanya subhanallah, ayat Allah di dalam surah An-Nur yang menceritakan tentang orang yang menikah, yang meskipun dia termasuk fakir akan dikayakan oleh Allah dengan karunia Allah, itu adalah perintah menikahkan. Dan nikahkanlah, wa ankihu. Apa wa ankihu? Nikahkanlah, wa ankihul ayama minkum, dan nikahkanlah perempuan-perempuan yang ada di tanganmu atau di kehendakmu atau di bawah kendalimu, budak-budak, anak perempuan. Was-salihina min ibadikum wa imaikum, dan orang-orang saleh dari hamba-hambamu. Dahulu ada budak-budak, hamba-hamba, budak-budak, dan orang-orang saleh dari budak-budakmu. Karena yang dahulu adalah budak-budak dinikahkan oleh tuannya, tuan-tuan yang menikahkan budak-budaknya. Saya punya budak, saya akan nikahkan dengan budak dirimu, atau saya akan nikahkan dengan budakmu. Itu dahulu ada, tapi sekarang tidak ada. Maka kemudian para ulama dan para mufassir menafsirkan ayat ini dengan para orang tua yang menjadi penanggung jawab bagi anak-anaknya. Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum. Lalu Allah katakan, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli.
Kalau mereka termasuk orang yang fakir, nggak punya duit, nggak punya uang, yughnihimullahu min fadlih. Allah yang akan mengayakan mereka dengan kekayaannya dan karunia-Nya. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang antum percaya atau tidak? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitabnya Sunan At-Tirmidzi. Diriwayatkan oleh sahabat bernama Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Nama lengkap dari Abu Hurairah. Abu Hurairah adalah panggilan, laqab, kunyah. Nama lengkapnya adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Ad-Dausi nama kota di negeri Yaman. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dengarkan hadis ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun man haqqun alaihim aunuhum." Thalathatun haqqullahi alaihim aunuhum. 3 orang yang mereka memiliki hak bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, al-mujahidu fi sabilillah wal mukatabu ala din wan nakihu alladhi yuridu al-afaf. Ada 3 orang yang kemudian berhak mendapatkan pertolongan Allah. Yang pertama, seorang mujahid di jalan Allah, yang berperang di jalan Allah. Yang kedua, seorang hamba atau seorang budak atau seorang pembantu atau seorang pegawai yang ingin bekerja untuk menolong tuannya, untuk menolong bosnya, menolong direkturnya dalam kebaikan tentunya. Wan nakih. Dan yang ketiga, seorang yang ingin menikah, alladzi yuridul afaf, yang dengan menikahnya itu dia mengharapkan terbentengi dari fitnah, terjaga dari dosa dan maksiat. Al-afaf, iffah, itu yang kita kenalkan iffah. Orang dalam kehidupan ini, ikhwas kalian, harus punya 2 ini. Tidak punya 2 ini, ikhwas kalian, satu sama lainnya hilang, maka hilanglah harga diri kita di dunia ini, terlebih di akhirat. 2 hal yang harus Anda jaga. Iffah, izzah. 2 hal yang harus Anda jaga. Iffah, izzah. Apa itu iffah? Makanya kalau ada akhwat namanya iffah, biasanya ada perempuan namanya iffah atau izzah, atau ada laki-laki namanya izzah. Ada laki-laki izzah? Tidak ada. Iffah, izzah. Ikuti saya. Iffah. Mana suaramu jomblo? Iffah. Iffah. Izzah. 2 hal ini ikhwas kalian antum harus punya. Iffah itu adalah terbebasnya diri, terbentenginya diri dari apa? Dari dosa dan maksiat. Itu namanya iffah. Al-afaf berarti menghindarkan diri daripada dosa dan maksiat. Dan Anda ketahui, orang yang belum menikah tidak ada saluran yang lebih tepat kecuali menikah. Para jomblo tidak memiliki saluran yang halal kecuali menikah. Dengan dunia yang seperti ini, dengan zaman yang seperti ini, subhanallah, berat sekali ikhwas kalian, berat. Iffah, izzah. Apa itu izzah? Izzah adalah kemuliaan, mempertahankan agama, syariat-syariat Allah. Kita pertahankan. Kita pertahankan ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Ini namanya izzah, kemuliaan, iffah, harga diri, kesucian diri. Kita harus punya 2 hal ini, ikhwas kalian. Nah, kalau Anda kehilangan yang satu, maka hilanglah harga diri kita di dunia. Apalah artinya menjaga kemuliaan agama, sedangkan diri tidak punya iffahnya, tidak bisa menjaga iffahnya, sedangkan diri tidak bisa menjaga kesuciannya. Apalah gunanya Anda mempertahankan syariat Allah? Masya Allah berjenggot, syariat. Ada hadisnya, ada contohnya.
Masya Allah tidak isbal. Syariat ada contohnya, ada hadisnya. Masya Allah berpuasa Senin Kamis, Masya Allah menjaga dirinya. Akhwat, Masya Allah menjaga pakaiannya. Ikhwah menjaga sholat 5 waktunya. Izzahnya dijaga. Anda punya izzah, Masya Allah. Anda pertahankan syariat-syariat. Tetapi ketika Anda tidak memiliki iffah, Anda Masya Allah dengan semua kelebihan tadi, Anda berkhalwat dengan akhwat yang bukan mahram, tanpa meniatkan diri untuk menikahinya, atau tanpa ada keurgenitas. Bahkan saya katakan pada para ikhwah yang sudah melamar ketika itu, beberapa mutarabbisah yang kemudian sudah menikah, alhamdulillah, ada yang nikahnya di Jeneponto. Kami datangi sampai ke Jeneponto. Pertemuannya dengan calonnya, dengan akhwatnya, ikhwah dan akhwat. Ikhwahnya ini mutarabbisah ya, akhwatnya hanyalah akhwat yang sering ikut kajian-kajian. Tidak apa-apa saya angkat, ini kisah nyata. Baru kemarin menikah 2017. Akhwatnya mahasiswa semester 5 di Unifa. Ikhwanya mutarabbisah ya, yang sudah bertarbiyah sama saya kira-kira hampir 2 tahun. Sering antar-antar saya kalau dakwah. Kebetulan bapaknya punya mobil. Ketika itu kalau ada saya butuh bantuan untuk kemudian dibawakan mobil, dia yang bawa, atau pakai mobil dia. Singkat cerita ikhwah sekalian dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, mutarabbis saya ini sudah menyampaikan dari dulu hari, saya mau nikah Ustaz, saya mau nikah. Oke, saya akan nikahkan insyaallah. Kita akan carikan. Berproses ikhwah sekalian. Beberapa akhwat, ya. Kemudian dia sudah tawarkan, bahkan dia sudah nazar dengan beberapa akhwat yang kemudian ditawarkan dari imam masjid yang dekat rumahnya. Ternyata belum cocok. Ditolak sekali, tidak cocok. Ditawarkan lagi yang lain, belum cocok lagi. Ya. Entah masalahnya di orang tua, entah masalahnya di uang, uang panai. Ya. Dan subhanallah yang terakhir ikhwah sekalian, sampai mutarabbis saya sudah bilang begini, sudahlah Ustaz, kalau memang belum jodoh, biarlah saya menjomblo dulu. Saya bilang subhanallah, tertawa syaitan, dengan niat antum dengan mengatakan biarlah saya menjomblo dulu. Artinya antum memberikan kesempatan syaitan menggoda antum kemudian dalam membentengi iffah antum. Iffah, kemuliaan, kesucian, harga diri ikhwas sekalian, itu dijaga dengan menikah. Maka perintahnya menikah, solusinya menikah. Rasulullah SAW dan hadis yang sahih mengatakan, ya ma'syara syabab, wahai anak muda, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwad. Siapa yang kemudian sudah mampu untuk menikah, menikahlah. Fa innahu aghadda lil basari wa ahsana lil farj. Karena sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan, lalu kemudian lebih menjaga kemaluan. Ini solusi pertama. Jangan Anda balik. Solusi pertamanya puasa, solusi keduanya menikah. Ini terbalik. Solusi pertama yang harus Anda usahakan untuk menjaga iffah bukan berpuasa bertahun-tahun, tetapi menikah. Demi Allah saya katakan ikhwas sekalian, para jomblo yang hadir, Anda mau berpuasa sampai hari kiamat pun, kalau Anda tidak menikah di zaman yang sepertinya, Anda tidak bisa. Namanya perisai. Puasa itu perisai, betul. Perisai itu kalau digoda, habis juga. Fa innahu lahu wija. Wija itu perisai. Perisai itu yang menghalangi dari serangan musuh. Ya, kalau ada pedang di tangan kanan, perisai di tangan kiri. Ya. Sehingga kemudian ketika ada yang memukul, Anda bisa tahan. Sekarang pertanyaannya, masalahnya wanita yang tidak menyerang dari kanan saja, atau dari kiri saja, atau dari depan. Bisa jadi 4 wanita menyerang dari 4 arah. Depan ada, belakang ada, kanan ada, kiri ada. Anda mau apa? Perisainya nggak kuat. Apalagi puasanya di pagi hari aja. Bisa jadi siang harinya berpuasa, malam harinya. Anda mau apa? Makanya solusi dari Rasulullah itu nggak pernah salah. Nikah dulu, kalau nggak bisa baru puasa. Sekarang kalau nggak bisa, solusinya kan kalau nggak bisa. Kalau bisa kan dibisakan. Sampai kapan dengan puasa? Sampai kapan?
Tidak bisa, ikhwas sekalian. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Anda punya hak mendapatkan pertolongan Allah kalau Anda ingin menikah. Anda punya hak. Tetapi yang hak bagaimana dulu yang akan Anda dapatkan? Siapa dulu orang yang berhak yang akan ditolong oleh Allah? Alladzi yuridul afaf, dalam hadis dikatakan, yang menginginkan afaf, kesucian dirinya, menginginkan menjaga dirinya dari dosa dan maksiat. Itulah orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan berhak mendapatkan bantuan Allah Subhanahu wa taala untuk menikah. Nah, ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi dengan mutarabbi saya tadi? Saya nasihatin. Saya bilang paksa. Umur antum sudah 26. Sudah lewat. Saya katakan, kerja belum ada Ustaz, tidak apa-apa. Penghasilan belum ada, tidak apa-apa. Rumah masih nebeng orang tua, tidak apa-apa. Yang penting nikah dulu. Masalah rumah, masalah apa, nanti menyusul. Yakin, percaya sama saya. Asalkan sudah ada akhwatnya, asalkan sudah jadi istri dia, maka kemudian seketika engkau akan dapatkan rumah yang gak pernah kau bayangkan. Singkat cerita, ikhwas sekalian, kebetulan akhwatnya ini orang Jeneponto. Antum tahu sendiri ya, bagaimana adat di sana. Ya, luar biasa. Ya. Saya datang sendiri. Berapa mobil waktu itu, Yusri? 2 mobil. Apa 3 mobil? Mobilku sang Hiras. Tidak ada. 2 mobil. 2 mobil. Satu mobil itu isi 6 orang. Satu lagi isi 6 orang. Jadi 12 orang. Ditambah 1 mobil keluarganya Dodi. Iya. Berarti 3 mobil. 1 mobil keluarganya, 2 mobil mutarabbi saya. Ke Jeneponto. Jam 2 siang kita sudah berangkat. Betul ya? Jam 2 siang. Bayangkan ikhwas sekalian, iya. Sampai di sana pembicaraan, iya, alot. Kita membicarakan hal-hal teknis. Sebelum itu, bayangkan, iya, akhwatnya awal-awalnya dilarang menikah karena disuruh selesaikan dulu S1-nya, padahal dia masih semester 5. Pertemuannya juga singkat. Di mana? Di Ta'lim. Dulu kan saya sering mengisi di Alauddin. Tahu ya Alauddin? Ada namanya Masjid Al-Ihsan. Tahu? Itu kan ada Pertamina depannya. Betul ya? Nah, para akhwat itu kan dah semua bawa kendaraan. Seperti yang saya kemarin sampaikan, ada yang nge-Grab, ada yang nge-Gojek, ada yang nge-Uber, iya. Ada yang nge-ngangkot, iya. PT-PT, nge-PT-PT namanya. Nunggu. Subhanallah, ikhwah, ini kisah nyata. Iya, ini akhwatnya kayak orang bingung. Hadap kanan, hadap kiri. Iya, tidak jelas. Kebetulan fitrah ini, iya, mutarabbi saya yang menikah di Jeneponto ini, dia melihat, iya, Ustadz, lihat saya Ki, kenapa ya? Kayak butuh bantuan. Iya. Saya bilang, iyo di, iya. Jadi, saya sudah di atas mobil, ikhwah, di atas mobil. Iya. Bagaimana ini? Terpaksa apa, ikhwah sekalian? Saya bilang, turun kok. Darurat. Serius darurat. Karena waktu itu sudah nggak malam. Iya. Saya waktu itu terlambat karena saya ngobrol dulu sama mutarabbi dekat-dekat mobil. Depan Pertamina. Saya bilang, turun ke 1 orang, Piko tanya Ki. Iya. Jangan-jangan sendalnya hilang. Iya. Pergi 1 orang, turun bertanya. Iya. Ku janjangnya, hati-hati kok. Dan saya awas kok. Masya Allah. Karena dia tahu saya dari atas mobil dan ada teman-temannya juga. Masya Allah, bertanya menunduk. Tabe, kenapa Ki? Iya.
Luar biasa, subhanallah. Saya jadi salut, iya. Saya bilang, wah, tidak sia-sia saya didik, iya. Tapi tak kalanya akhwatnya bersuara, tidak Ji, nah angkat tonji mukanya, iya. Langsung saya bilang, batal ya, batal ya. Saya awalnya sudah respect sekali, hilang respect tiba-tiba. Saya kira dia mau menunduk begini terus, iya. Tapi kenapa Ki? Iya. Tak kalanya akhwatnya tuh yang juga didatangi kaget dengan jarak seperti ini. Ada kan sama teman-teman mutarabbi itu di belakang. Tak kalanya akhwatnya bilang, iya tidak Ji. Dan katanya, oh begitu, iya. Astagfirullah, iya. Curi-curi juga dia, iya. Hingga akhirnya ikhwas sekalian, ternyata setelah ditanya, akhwatnya itu biasanya memang pulangnya naik angkot. Nggak ada PT-PT ternyata. PT-PT J waktu itu dia cari kodong. Nah tidak datang-datang, tinggal di Todok Puli. Iya. Tidak ada. Iya. Minasa Upa kah? Minasa Upa, ayo. Kalau lebih tahu. Saya tidak tahu bila nama PT-PT sekarang, lupa-lupa. Iya. PT-PT A berarti di? Adi Minasa Upa di? Iya. Pokoknya PT-PT, iya. Namanya nge PT-PT. Tidak datang. Wih, balas si mijah, mati ini. Saya bilang, bagaimana namanya solusinya? Iya. Subhanallah ikhwas sekalian. Ya ini karena darurat. Iya. Saya bilang daripada ini akhwat, tuh, iya, tidak pulang-pulang, saya ambil keputusan. Bismillah. Saya amanahkan kona. Iya. 1, 2, ya, 3 orang carikan Ki tukang beca, iya. Atau apa itu istilahnya, atau mobil, tuh, pokoknya ikuti mobilnya. Tapi itu akhwatnya menolak. Ya. Akhwatnya juga ini menjaga iffahnya, masya Allah. Tidak mau juga, ya, dikawal. Karena dia khawatir juga. Saya bilang, tapi saya juga lebih khawatir kalau dia pulang dengan. Ya. Tapi insya Allah, alhamdulillah ikhwas sekalian, hanya pertemuan itu saja. Tidak ada pertemuan yang lain, tidak ada pacaran, tidak ada kenalan, tidak ada tukar nomor, tidak ada. Hanya itu saja. Ya. Seketika, ya, dilacak ini akhwat. Ya. Siapa yang lacak? Ya. Dia juga. Ya. Ternyata satu tatapan itu berbekas sampai lubuk hati paling dalam. Saya kasih tahu, nah inilah saya bilang, kalau Allah mau atur sesuatu itu mudah sekali Ji. Ya. Kenapa juga itu akhwat terlambat pulang? Kenapa juga saya terlambat pulang dengan mutarabbi? Kenapa juga itu yang saya turun-turun? Ya. Kenapa juga? Ya. Kemudian ini ikhwah, ya, yang mutarabbi saya ada ketertarikannya. Kurang lebih seperti itu kisahnya ikhwas sekalian. Sisanya langsung to the point, ya. Dicari, dilacak, cari tahu siapa rumah, di mana rumahnya, cari tahu di mana kakaknya. Seketika Ji, sudah siap nih Ustaz. Bismillah. Ditolak tidak ditolak, maju dulu Ustaz. Oke, siap komandan. Iya. Saya datangi Jeneponto. Saya lupa tanggalnya, yang jelas jam 2 siang kita berangkat. Sampai tak lewat itu, hampir ke sampai Bantaeng. Sandere, betul, saking semangatnya di Jeneponto dan saking tidak taunya mana ujungnya Jeneponto. Panjang sekali Jeneponto kodong. Iya. Sama-sama baru, iya. Kalau saya ada ceramah itu, mana ini ujungnya? Tidak habis-habis. Iya, masih Jeneponto. Saking semangatnya, iya, dilewati itu rumahnya. Jauh meki, hampir ke Bantaeng. Disuruh lagi balik. Lewat Ki Ustaz. Saya padahal khawatir sekali waktu itu ditolak. Kenapa ikhwas sekalian? Pembicaraan awal itu dengan orang tuanya langsung. Saya langsung berhubungan lewat telepon. Ustaz Tabe, bicara mungkin sama orang tuanya. Bicara mak. Bahannya juga diminta orang yang jadi pontok. Laingi panaiknya, laingi berasnya. Apa lagi? Apa? Ancang-ancang istilahnya di. Ada istilah ancang-ancangnya. Tabe mami, iya. Tidak tonji semua, tidak semua, tapi memang adat, namanya adat toh. Ada juga apa itu kemarin diminta. Tapi saya bilang sama ini anggotaku, sabar kok bos. Allah Maha Kaya. Saya tahu dia Allah kaya Ustaz. Tapi saya juga ini Ustaz, tahu diri jakodong. Saya bilang, saya sempat-sempatnya saya bilang, saya dibantu ke fitrah. Biar misalnya 100.000 sisanya kau. Ketawa.
Masih ada pegang tanganku, Ustaz. Serius kak kodong. Saya balikin, saya juga serius kodong. Kalau saya tidak sampai ke jadi ponto, iya. Betul kak istri? Iya. Ini ada istri mutarabi saya bayar sini, yang ikut ke jadi ponto. Iya. Pulang kita tengah malam. Subhanallah, ikhwas kalian, obrolan ketiga itu saya kan dihadapkan dengan kiainya di rumah itu. Dipanggil kiainya masih keluarganya. Ini anak Karaeng, keturunan Karaeng ini akhwat. Karaeng gitu loh. Wih. Ngerinya lah. Saya berhadapan dengan anak Karaeng. Dan Karaengnya itu Karaeng yang diangkat. Kalau di istilahnya orang Bone itu Andi. Ya, ini orang Karaeng. Baik. Subhanallah ikhwah. Hanya pertemuan 15 menit. Tiba-tiba sama kiainya itu Karaeng dan bilang, Ustadz bisa mengisi ceramah maghrib isya dulu sebentar sekali mau di masjidku dekat rumah. Jatuh hati sama saya. Tak kalah aku bilang sama kiainya, siap Pak Kiai. Sampai sudah di masjid, ku angkat-angkat itu yang namanya mempermudah urusan menikah. Itu dibilang latoki, iya. Setelah kembali lanjut pembicaraan, apa Mina bilang? Kalau begitu terserah kita Ustaz. Iya. Ini kisah nyata ikhwah. Betul tidak istri? Ceramah saya selip-selipkan itu masalah memudahkan urusan kaum muslimin, termasuk memudahkan urusan hajat-hajat mereka, dan hajat yang paling harus selalu dimudahkan menikah. Begini-begini itu kepala anak kiainya. Sampai hadis saya bacakan, ayat saya bacakan, dia mau apa? Iya. Hadis Pak. Iya. Mana mau naknya bukan Karaeng? Iya. Ada hadisku, iya. Iya. Bagaimana komandan? Subhanallah ikhwah. Berubah itu suasana. Tadinya angker itu rumah. Iya. Setelah ceramah senyum dan tawa. Iya. Gara-gara latoki di hatinya itu kiainya. Mungkin sebelum saya sampai rumah, nah kok bimi itu bapaknya itu akhwat, ibunya itu akhwat. Tabe, bukan Ustaz sembarangi. Mudahkan ditauwa. Tapi tetap juga disebutkan yang namanya jumlahnya. Iya. Iya. Saya tidak bisa main-main ini. Dan ini memang ada positif negatifnya. Nah, tabe ini. Tidak boleh antum juga. Iya, melihat sesuatu itu negatifnya aja. Ternyata terkadang ikhwas kalian, itu memang sebut jumlah. Iya, saya tidak usah kasih tahu berapa jumlahnya. Taruhlah ya, sebutkan tabe uangnya sekian puluh juta. Berasnya sekian kilo. Kemudian uang ininya sekian, uang ininya sekian. Memang disebutkan. Jadi totalnya itu sekian. Yang tanggung ikhwas, yang tanggung pihak laki-laki sekian, yang tanggung pihak perempuan sekian. Tetapi memang ada kata-kata yang dikeluarkan setelah ceramah. Tetapi kita memahami Ustadz bagaimana baiknya. Saya langsung bisi-bisi. Saya bilang, Pak Iyo ini dulu. Nanti pi pulang baku atur ki lagi. Nggak enak menolak di sini. Kalau saya menawar-nawar, ya di sini bukan di pasar butuh. Nggak enak. Bukan pakaian mau dibeli. Ada itu akhwat di dalam rumah, di dalam kamarnya kodong. Kalau kita baku tawar-tawar tidak enak. Apalagi nih akhwat, keluarganya belum semua berhijrah ketika itu. Berat. Ya saya bilang apa sama Fitrah? Pak Iyo ini dulu. Ada bapaknya, orang Sidrap. Ada ibunya. Iya. Saya Pak Iyo ini. Saya bilang, iya insya Allah, bismillah. Jalan. Subhanallah ikhwas kalian. Tidak lama 2 bulan, 3 bulan setelah itu, Allah mudahkan rezekinya. Saya di Sudan, meskipun saya tidak hadir. Memang banyak sekali orang saya urus, saya tidak hadir pernikahan. Banyak kontraktor. Itu kemudian sampai itu calon mertuanya, yang bapaknya akhwat yang di Taman sampai bilang, tunggu dulu Ustadz, kan Ustadz yang urus kok. Dia telepon mak di Sudan. Ustadz, bagaimana ini? Disuruh tunda Ustadz. Waktu itu bulan 11. Disuruh tunda. Disuruh tunggu pulang dari Sudan. Waktu itu saya kemarin baru Sudan. Apa saya bilang? Saya bilang jangan tunggu saya. Semakin kau tunda pernikahanmu, semakin banyak gangguan-gangguan yang akan datang dari syaitan. Banyak nanti masalah. Segerakan. Sesegera mungkin.
Secepat mungkin. Kalau ada peluang besok-besok. Saya bilang begitu. Lalu dia kasih tahu nih mertuanya. Calon mertuanya bilang, tabe Ustaz Farozi bilang, jangan ditunggu pulang dia. Disuruh segerakan. Begitu juga saya kasih tahu ini. 3 langsung mutarobiku bulan 11 kemarin menikah. Sedangkan saya di Sudan. Padahal 3-3-nya saya juga yang ngurus. Bukan masalah saya hadir atau tidak. Yang jelas lapto dulu orang. Selamat dulu orang. Masalah kita mau hadir atau tidak. Kebahagiaan bisa jadi bagi lewat perasaan. Hati ini sudah tidak bisa dibohongi. Kalau ada mutarobi yang menikah. Tidak bisa. Menikah subhanallah ikhwas kalian. Semua yang kemudian menjadi persyaratan akhwat, tidak ada yang tidak dipenuhi oleh fitrah tadi. Semua dipenuhi. Allah mudahkan rezekinya, bahkan orang tuanya fitrah. Tiba-tiba banyak yang datang. Ada yang bawakan uang, ada yang bayarkan, ada yang mau beli sawahnya, macam-macam rezeki Allah datang. Kenapa? Ada ikhtiar. Ada doa rintihan tangisan di sepertiga malam terakhir. Ada usaha yang maksimal. Saya tidak mau dibanding-bandingkan ikhwas kalian. Seandainya ada fitrah di sini, berdiri di hadapan antum, dia nggak gagah-gagah amat ji. Betul nggak Yusri? Betul. Tapi masya Allah ikhwas kalian, Allah kalau mau mempertemukan orang, bisa aja dipertemukan. Boleh saya katakan dia termasuk ikhwah yang beruntung. Betulan ini. Sekarang sudah dapat pekerjaan di Jeneponto. Berkhidmat sama mertuanya di sana. Bayangkan karena mertuanya itu tidak punya anak laki-laki. 3 anak perempuannya, 3 anaknya perempuan semua. Ini anak bungsunya ini, yang ketiga. Dan ikhwah sekalian, kalau ada yang namanya usaha, pasti ada yang namanya berserah diri. Makanya Allah mengatakan, perhatikan ini ayat, pakai ini ayat baik-baik. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Jika engkau telah berkemauan yang kuat, berserah dirilah pada Allah. Kita ini rata-rata kemauannya kuat, berserah dirinya yang kurang. Antum tahu apa kata-kata berserah diri? Berserah diri itu akhi, panjatkan, limpahkan, serahkan semuanya atas kehendak Allah. Sampaikan pada dirimu, ada Allah, ada Allah. Allah Maha Kaya, Allah Maha Dekat, Allah Maha Pengasih. Allah. Dekatkan, hadirkan Allah. Bukankah Allah yang mengetahui isi hatimu? Bukankah Allah yang mengetahui kegelisahanmu? Bukankah Allah yang mengetahui kegundahanmu? Bukankah Dia lebih dekat daripada urat nadimu? Lalu apa yang kau takutkan? Bagaimana mungkin engkau takut miskin, sedangkan engkau punya Allah yang Maha Kaya? Bagaimana mungkin engkau takut fakir, sedangkan engkau punya Allah yang Maha Berkuasa? Idza arada syai'an, jika Dia mau sesuatu, cukup Dia katakan kun, jadi, fayakun, maka jadi. Apa yang membuatmu takut ikhwas kalian? Apa yang membuatmu ragu pada Allah? Apa yang menjadikan Allah begitu jauh dari dirimu? Apa yang membuat Allah itu semakin engkau lihat, semakin engkau dekat, semakin jauh Allah? Apa ikhwas kalian? Ketawakkalanmu yang kurang. Banyak orang lupa arti ini. Ini ibadah saudara sekalian. Sebagaimana Anda ikhtiar, bikin biodata, kerja, kumpulkan uang panai, ibadah juga Anda bertawakal. Ini ibadah. Sebagaimana Anda sholat, sebagaimana Anda sujud, sebagaimana Anda ruku, sebagaimana Anda berdoa, Anda juga harus beribadah dengan sebuah ibadah yang namanya tawakal, berserah diri. Ini ibadah. Ibadah yang bahkan para nabi memberikan porsi khusus untuk ibadah ini. Ada porsi khusus untuk ibadah ini, ikhwas kalian. Yang bahkan Allah selalu menyuruh para nabi untuk bertawakal padanya. Bukankah Allah yang mengatakan dalam surah At-Taubah, di akhir ayat surah At-Taubah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang sifatnya seorang nabi bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kalian, telah diutus kepada kalian seorang rasul min anfusikum, dari diri kalian, dari jenis kalian. Azizun 'alaihi ma 'anittum
harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang mana Nabi itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling menginginkan kebaikan kepada kalian dan paling tidak menginginkan kesulitan dan kemungkaran di antara kalian. Bil mu'minina raufun rahim, dan terhadap orang-orang beriman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam raufun rahim, lemah lembut lagi kasih sayang. Apa kata Allah dalam lanjutan ayatnya? Fa in tawallau, seandainya mereka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika engkau dengan sifatmu yang semua tadi, engkau sangat menginginkan kebaikan untuknya, engkau tidak menginginkan keburukan untuk mereka, engkau sangat lemah lembut terhadap mereka umatmu, engkau sangat kasih sayang terhadap mereka umatmu. Seandainya dengan 4 sifat tadi dan dengan semua sifat-sifat mulia yang kau miliki, mereka masih menolak dakwahmu, masih menolak usahamu, mengajak mereka, menyelamatkan mereka, memasukkan mereka ke dalam surga, menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Seandainya mereka masih menolak, apa kata Allah? Fa in tawallau faqul hasbiyallah. Ini buktinya ikhwas sekalian. Ini dalilnya betapa kuatnya dan betapa dahsyatnya sebuah ibadah yang bernama tawakal. Fa in tawallau, jika mereka masih menolak dakwahmu wahai Muhammad, setelah mereka melihat usahamu, apa usaha Nabi kita yang tidak kita lihat? Dilempari kotoran sudah, diejek sudah, dicaci maki sudah, dijauhi keluarga sudah, ditahdzir sudah, mau dibunuh sudah, dikejar sudah. Apa yang belum? Apa kata Allah? Fa in tawallau, jika mereka berpaling darimu, apa kata Allah? Faqul hasbiyallahu la ilaha illahu. Katakanlah hasbiyallah, cukuplah Allah bagiku. Ini kalimat tawakal, kalimat pamungkas untuk seorang yang bertawakal dan berserah diri pada Allah. Ibrahim sebelum dibakar membaca doa ini, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagiku. Wa ni'mal wakil, dialah sebaik-baik tempat berserah diri, tempat bertawakal. Ni'mal maula, dialah sebaik-baik penolong, sebaik-baik pelindung. Wa ni'man nasir, dialah sebaik-baik penolong. Ni'mal maula, sebaik-baik pelindung. Ni'man nasir, sebaik-baik penolong. Sebaik-baik tempat tawakal, sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penolong. Apa yang Anda minta tolong pada Allah? Dicarikan jodoh, mudah. Dikayakan, mudah. Dimampukan, mudah. Apa? Masalahnya Anda belum kembali pada Allah. Api saja berubah jadi dingin, ikhwah, gara-gara doa ini. Tiba-tiba kemudian dikatakan turun wahyu dari langit, yang Allah firmankan dalam Al-Quran, ya naru kuni barda. Hai api, jadilah dingin. Api yang panas, yang semua orang sepakat dia panas. Apa kata Allah? Kuni barda, jadilah dingin. Wasalama, bukan hanya dingin. Wasalama, salama, jadilah penyelamat, penolong. Wasalaman ala Ibrahim, jadilah penolong, penyelamat bagi Ibrahim. Api saja bisa berubah, apalagi nasibmu, apalagi statusmu. Api saja bisa berubah. Rasulullah aja disuruh bertawakal, dikatakan fakul, katakanlah wahai Muhammad ketika mereka menolak dakwahmu dengan segala kelebihanmu dan dengan akhlakmu yang mulia, fakul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ayat terakhir dalam surat Taubah. Para jomblo setelah ini buka, hafalkan. Kata Allah, fa in tawallau, ketika mereka menolak dakwahmu. Saya boleh katakan, ketika mereka menolak lamaranmu. Nanti antum mau ngelamar akhwat, sudah ada akhwatnya. Antum bawa proposal, antum datangi rumahnya, ditolak, langsung berdoa. Fakul
hasbiyallah. Katakan, cukuplah Allah bagiku. Fakul hasbiyallah, la ilaha illahu. Tidak ada Tuhan selain Dia. Baca doa ini, perbanyak doa ini. Ini doa yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW ketika mereka menolak. Ya, mudah-mudahan antum tidak ditolak. Mudah-mudahan kita berharap tidak ditolak. Ya, tetapi ada-ada saja seperti Mutarobi saya tadi, berapa kali dia ditolak. Hingga akhirnya alhamdulillah dapat akhwat, masya Allah, yang suka juga kajian, suka bermajelis ilmu, sudah berhijab syar'i. Alhamdulillah. Ya. Meskipun dia harus berhijrah di Jeneponto untuk berdakwah di sana. Ya, sambil dia mencari rezeki, dia berdakwah di sana. Fakul hasbi Allah, la ilaha illahu, tiada Tuhan selain Allah. Alaihi tawakkaltu, kepadanya aku bertawakal. Wa huwa rabbul arsyil azim, dan dialah Tuhan yang kemudian bersemayam di atas arsy yang besar. Nah, ikhwas sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hari ini kebimbanganmu selesaikan dengan tawakal. Kebimbanganmu selesaikan dengan ikhtiar. Kebimbanganmu selesaikan di dalam sujud-sujudmu. Tidak perlu banyak bicara jomblo itu. Banyak usaha, banyak beribadah, banyak bertawakal. Itulah cara terbaik. Banyak ibadah, doa ibadah, banyak usaha, banyak tawakal. Tiga ini jika telah terkumpul pada seorang jomblo, apalagi untuk menjaga dua hal, izzah dan iffah, maka semua akan mudah. Berniatlah menikah untuk menjaga dua hal itu. Kalau dirimu sudah berhasil menjaga izzahmu, izzah agamamu, kemuliaan agamamu, hakikat agamamu, syariat agamamu, maka berusaha untuk menjaga yang satu lagi, iffah, hakikat harga dirimu. Dan ini dua hal yang harus kamu niatkan untuk menikah, menjaga iffah dan menjaga izzah. Nah, ikhwas sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah, usaha, tawakal. Ibadah, termasuk dalam ibadah itu doa. Perbanyak ibadah. Di dalamnya adalah perbanyak doa, perbanyak sujud. Ya. Doa, menangis sama Allah, minta sama Allah, kebimbanganmu akan hilang. Tetapi tidak cukup, harus ada ikhtiar. Saya dulu waktu mau menikah, 3 ustadz saya datangi, saya kasihkan biodata, termasuk tante saya. Subhanallah, 3-tiganya termasuk Ustaz Harman, jazakallah khair. Saya masukkan ke Ustaz Harman juga biodata saya. Sampai itu tante saya bilang, ini proposal menikah atau proposal melamar kerja. 4 halaman A4. Semua bisa tulis. Semester 5 di Sudan. Saya masih ingat. Saya kasih masuk ke tante saya 1, Ustaz Harman 1, Ustaz Qasim 1. Subhanallah, jawabannya 3-3 ikhwah, menuju pada satu akhwat. Tanya Ustaz Harman, mana Mi? Ada Mito. Telepon mau ke Ustaz Ikhwan. Ada namanya Ustaz Ikhwan. Saya tanya Ustaz Qasim, ada Mi Ustaz Ikhwan nak? Datangi cepat, ada putrinya itu. Saya tanya tante saya, bagaimana hasil searchingnya? Dia bilang ada. Ada namanya ini, namanya istri saya Aisyah, anaknya Ustaz Ikhwan datang. Bayangkan 3 orang, 3-tiganya mengarah kepada satu nama. Ini menikah anak jodoh. Bagaimana bos? Alhamdulillah. Insyaallah kita lanjutkan pada sesi-sesi selanjutnya. Insyaallah kami ada tablik akbar dengan Ustaz Dasat di Masjid Telkom tanggal 25 November. Judulnya Menebar Cinta dalam Dakwah dan Ukhuwah. Bagi siapa yang kemudian punya waktu untuk hadir, silahkan pagi di Masjid Telkom Petarani sini dari jam 8 sampai selesai insyaallah. Terbuka untuk umum, pamfletnya sudah disebar di media-media sosial, gratis, silahkan datang. Sekaligus saya ingin meluncing channel baru kami, UMFA channel, Ustaz Muhammad Faroziansa channel. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya untuk kemudian eksis dalam dakwah di dunia media sosial juga. Karena bagaimanapun sekarang dunia medsos sangat penting sekali untuk kemudian kita berjibaku saling kerjasama untuk melawan musuh-musuh Allah di media sosial. Saya kira demikian ikhwas sekalian. Jazakumullah khair. Saya berdoa pada Allah, semoga semua jomblo yang hadir pada kesempatan hari ini dimudahkan urusan menikahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan jomblonya jomblo yang bermanfaat dan dijadikan mereka adalah orang-orang yang menyegerakan menikah. Demi Allah, kalau kau masih bilang tahun depan 5 tahun baru menikah kok. Tapi kalau kau bilang minggu depan, bisa jadi besok kau sudah menikah.
Cuman butuh apa? Rasa husnudzon yang tinggi pada Allah, bahwa semua bisa terjadi dengan izin Allah. Bisa nggak besok pagi tiba-tiba habis sholat subuh Anda sudah akad dengan seorang akhwat? Bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Bisa nggak malam ini Anda akad dengan akhwat? Bisa atau tidak? Bisa. Bisa nggak sepulang kajian tiba-tiba akhwatnya ketemu, ada juga bapaknya, langsung dia bilang bapaknya, sini Moko, saya panggilkan Ustaz jadi saksi. Bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Ini hanya masalah hati dan keyakinan. Siapa yang yakin bisa? Tiba-tiba saya keluar, ada bapaknya, sudah ada anaknya, dia bilang, Ustaz, sini ke Ustaz, ini akhwat, ini ikhwah yang saya mau. Dari tadi saya lihat depan serius, nadi hati ki. Ini Ustaz, ini anakku. Kita saksinya, akan sekarang Ustaz. Maharnya bagaimana Pak? Jam tangannya mau ini ikhwah. Kalau ada yang begitu, saya bilang, saya tambahi jam tanganku Pak. Subhanallah. Bisa atau tidak? Bisa. Kun fayakun. Jadi maka jadi. Terjadi maka terjadi. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ini masalah keyakinan, tawakal. Serahkan pada Allah, semua jadi mudah. Serahkan pada Allah, semua jadi mudah. Dekatkan diri pada Allah, mudah. Perbanyak ibadah, mudah. Tapi kalau kau bermaksiat, tidak akan mudah. Maksimalkan ikhtiar, cari sampai dapat. Ya. Telusuri kalau memang ada akhwat sudah kau kenal, cari tahu di mana rumahnya. Boleh nggak Ustaz? Saya ngikuti motornya. Boleh, asal jangan ketahuan. Kalau sudah kau tahu di mana rumahnya, jangan kau lepi mapat tabe. Iya, tabe. Saya sudah lihat rumah tak. Tidak usah. Iya. Lihat, catat alamatnya, lihat pagarnya baik-baik, jangan sampai besok-besok kau salah rumah. Ternyata rumah tetangganya yang kau datangi, ini juga fatal. Iya. Diikuti rumahnya malam-malam, dan terlalu jelas pagarnya, iya, tertulis C26, yang dia datangi besoknya C25. Dia ketemu, iya. Ternyata, iya, ada akhwatnya, ada anak perempuannya. Tapi mohon maaf deh, anak perempuan saya masih kelas 4 SD. Oh, salah Pak. Yang kemarin ikut kajian mana ya Pak? Iya. Wah, saya nggak tahu itu deh. Coba di sebelah. Karena yang di sebelah itu yang biasa. Ada mi anaknya yang sudah kuliah. Oh iya Pak, itu mi anaknya yang saya mau. Iya. Kan berabe juga kalau antum salah rumah. Iya. Nggak enak. Iya. Baik, ikhwas sekalian melakukan Allah, sekiranya demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan pada antum semua dan kita semua, dan mudah-mudahan Allah menjaga antum dalam masa lajang dan setelah menikah insyaallah. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.